Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan malam kali ini kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kesehatan ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan kenikmatan dan kesehatan ini Allah berikan keberkahan buat kita apalagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah ganti sebagai pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai materi pada kesempatan malam kali ini seperti informasi yang kami sampaikan baik via Japri ataupun nanti dapat informasinya tadi ya di grup gitu ya tentang seputar riba dalam marketing. Sekali lagi, mangga Bapak Ibu sekalian, yuk raih pahala terbaik di bulan Ramadan dengan hal yang sepele, hal yang kecil tentunya dimulainya saling mengingatkan di Zoom atau saling mengingatkan di grup mengajak. Ayo Zoom-nya sudah dimulai. Insya Allah mudah-mudahan jadi pahala buat Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah juga pada kesempatan malam kali ini kita juga akan dibersamai atau akan disampaikan materi ini dengan guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro, pakar ekonomi Islam yang tentunya alhamdulillah saya secara pribadi ketemu lagi dengan beliau. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah berikan terus umur yang panjang dan juga keberkahan dalam ilmu hingga kemudian beliau terus berdakwah dan menyampaikan yang hak kepada masyarakat atau hal-hal yang baik kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat dan kita semua tentunya sebagai seorang marketing paham tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam pada khususnya gitu ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak memperpanjang lebar, mungkin terlebih dahulu kita bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum kami mulai dan kami serahkan kepada guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro, mungkin teson terlebih dahulu mungkin Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini posisi berarti sedang di Jogja Ustadz? Iya. Masya Allah. Di Bantul. Di Bantul, Masya Allah ya. Baik Ustadz, mudah-mudahan doa kami selalu mengiringi Ustadz. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ini adalah pesertanya adalah marketing freelance dari Iskariman Property Syariah Ustadz. Jadi di mana kita semua sebagai seorang marketing freelance di Iskariman Property Syariah mempunyai kewajiban juga untuk memahami tentang hal-hal yang bersifat riba. Apakah kemudian kita juga harus paham transaksi ini riba atau tidak, kalau seperti ini riba atau tidak, apalagi di tengah-tengah kita yang sering terjadi biasanya menjelang Idul Fitri adalah tukar menukar uang baru gitu ya. Nanti mungkin kami juga minta penjelasan dari Ustadz seputar hal demikian. Ustadz mungkin tidak memperpanjang lebar dari saya, mungkin kami persilahkan kepada Ustadz untuk bisa menyampaikan ilmu dan materinya kepada kita semua. Insya Allah kita semua siap menyimak materinya dengan baik. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi disampaikan, malam ini kita akan membahas tentang hukum seputar riba ya. Nanti kalau mau dikaitkan dengan marketing silahkan, tetapi kita akan mulai dengan hukum-hukum riba, sehingga nanti akan muncul di mana yang penting kita tahu prinsip-prinsip yang utama dari transaksi-transaksi ribawi. Saya langsung masuk ke materi. Saya akan berangkat dari hukum riba ya. Untuk mengetahui riba itu apa, kita berangkat dari makna riba secara bahasa. Jadi makna riba secara bahasa adalah ziyadah atau tambahan. Nah, yang kita jadikan pegangan itu adalah makna riba secara istilahus syariah. Jadi riba menurut istilah syariah ini adalah
definisi yang bisa kita jadikan pegangan. Saya mengambil salah satu definisi menurut ulama yang menurut saya ini definisi yang paling lengkap ya. Langsung memberikan definisi riba itu dalam dua macam. Ar-riba huwa kullu ziyadatin li ahadil muta'aqidaini fi aqdil mu'awadati min ghairi muqabilin. Au huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Ini menurut Abdul Aziz Al-Khayyat ya dalam kitab Asy-Syarikat. Ar-riba adalah, jadi riba adalah kullu ziyadatin, setiap tambahan li ahadil muta'aqidaini dari dua pihak yang berakad. Jadi tambahan dari salah satu pihak dari dua pihak yang berakad fi aqdil muawadati, dari akad muawadoh. Akad muawadoh itu akad tukar menukar atau jual beli min ghairi muqabilin, tanpa ada kompensasi. Itu adalah jenis riba yang pertama yang kemudian nanti dikenal dengan istilah riba fadl. Jadi riba fadl itu riba yang muncul karena tukar menukar barang ribawi, tukar menukar atau jual beli barang ribawi, di mana salah satu pihak minta tambahan, sedangkan pihak yang kedua tidak diberi kompensasi apa-apa. Jadi tukar menukarnya tidak sama. Yang satu minta tafadul atau minta tambahan. Makanya disebut riba fadl. Kemudian yang kedua, au huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Tambahan karena kompensasi dari masa menunggu. Jadi tambahan karena kompensasi dari masa menunggu dari akad utang piutang. Nah, riba ini disebut riba nasi'ah dari kata nasa'a, yaitu masa menunggu. Makanya riba ini semakin lama pengembalian utangnya akan semakin besar ribanya. Itu yang disebut riba nasi'ah. Baik, kenapa ulama itu memberikan definisi riba seperti ini? Setiap definisi syariah itu digali dari dalil-dalil syariah. Kita lihat dulu untuk yang pertama, yaitu riba fadl. Ada banyak dalil, tapi kita lihat yang penting-penting saja. Nabi bersabda, az-zahabu bil-zahabi, wal fiddatu bil-fiddati, wal burru bil-burri, wa sa'iru bi-sa'iri, wa tamru bil-tamri, wal milhu bil-milhi. Mislan bi-mislin, sawa'an bi-sawa'in, yadan bi-yadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi asnafu, fa bai'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi-yadin. Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, juwawut dengan juwawut, korma dengan korma, garam dengan garam, sejenis dengan sejenis, harus setimbang atau setakar. Harus sama ya, sawaan bisawain. Kemudian harus yadan biyadin, yaitu dari tangan ke tangan. Fa ikhtalafat hadhihi asnafu, kalau berbeda jenisnya, fa bai'u kaifa syi'tum, maka jualah sesuka kalian. Idza kana yadan biyadin, asalkan dari tangan ke tangan atau secara kontan. Dalil berikutnya masih dari hadis riwayat Imam Muslim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'iz dzahabi bil-dzahabi wal fiddati bil-fiddati wal burri bil-burri wa sa'iri bis-sa'iri wa tamri bit-tamri wal milhi bil-milhi illa sawa'an bisawain, ainan bi'ainin. Faman zada awizdada faqad arba, faraddan nasu ma akhadhu. Saya mendengar Rasul Shallallahu alaihi wasallam melarang memperjualbelikan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, juwawut dengan juwawut, korma dengan korma, garam dengan garam, kecuali sama takaran atau timbangan dan dilakukan ainan bi ainin, yaitu secara kontan, atau barangnya diserahkan, yang satu juga menyerahkan barang. Itu namanya ainan bi ainin.
Faman zada awisdada, kalau salah satu itu menambahkan atau minta tambahan, fakot arba. Sungguh dia telah melakukan riba. Farad dan nasu ma'akhadhu, maka manusia dilarang untuk mengambilnya, yaitu tukar menukar barang ribawi yang sejenis, yang satu minta ditambahi atau menambahkan, yang satu tidak. Dalil berikutnya masih riba fadl. Dia bertransaksi dengan Tolkah bin Ubaidillah di Makkah sebesar 100 dinar. Kemudian Tolkah mengambil uang emas tersebut dan mulai dilihat-lihat darinya. Kemudian dia berkata, tunggu sampai datang bendaraku dari hutan. Saat itu Umar mendengar hal itu. Umar bin Khattab mendengar kalau Tolkah itu menjanjikan uang peraknya itu menunggu sampai bendaranya datang. Padahal uang dinar emasnya sudah siap. Langsung ditegur oleh Umar bin Khattab, demi Allah, dia tidak boleh berpisah kecuali dia sudah mendatangkan uang tersebut. Ini namanya pisah majelis ya, pisah majelis akad. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Adzabu bil fiddati riba ilaha wa ha'a." Menjual emas dengan perak itu akan memunculkan riba kecuali harus dengan kontan atau dari tangan ke tangan. Dalil berikutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adzabu bil wariki riba ilaha wa ha'a." Menjual emas dengan uang, yaitu uang perak, itu bisa menimbulkan riba kecuali harus dari tangan ke tangan. Ini Imam Syafi'i menyebut riba ini adalah riba yad, yaitu riba karena tidak kontan, tidak dari tangan ke tangan. Kalau sekarang istilahnya adalah online ya. Nah, dari dalil-dalil itu kita bisa membuat satu kesimpulan. Ada 6 jenis barang ribawi, emas, perak, gandum, juwawut, kurma, garam. Mohon diingat, barang ribawi hanya 6, plus 1, yaitu uang kertas. Uang kertas dikiaskan dari emas dan perak. Kemudian yang kedua, ketentuannya kalau dua barang ribawi yang sejenis dipertukarkan, syaratnya harus sama dan setimbang. Contoh sekarang, kalau uang kertas ditukar dengan uang kertas, nilainya harus sama, 100.000, ditukar juga harus 100.000. Kalau ada perbedaan seperti yang sekarang terjadi, menukar uang pecahan 100.000 dengan 5.000-an atau 10.000-an, kalau ada selisih, maka itu disebut riba fadl. Syarat yang kedua harus kontan. Yadan biyadin berarti tidak boleh dikreditkan dan harus dari tangan ke tangan, yaitu tidak boleh online. Tidak boleh online dan tidak boleh kredit. Kalau barang ribawinya tidak sejenis dipertukarkan, boleh suka sama suka. Syaratnya harus kontan, yaitu tidak boleh dikreditkan dan harus dari tangan ke tangan, yaitu tidak boleh online. Nah, syarat ini secara umum berlaku untuk 6 barang ribawi, plus 1 yaitu uang kertas. Nah, pertanyaannya apakah ada pengecualiannya? Ternyata ada pengecualian. Yang namanya pengecualian itu sebagian dari keseluruhannya. Setiap pengecualian itu pasti sebagian dari keseluruhan, sebagaimana kaidah usul fikih, dalilul am yabqa fi umumihi malam yarid dalilu takhsisi. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikan. Nah, dari 6 jenis barang ribawi itu ternyata ada pengecualiannya, yaitu untuk emas dan perak termasuk uang kertas itu tidak ada pengecualiannya. Berarti tidak boleh diperjualbelikan secara kredit atau secara online secara mutlak. Yang ada pengecualiannya adalah barang ribawi makanan. 4 barang ribawi makanan, yaitu gandum, juwawut, kurma, garam, boleh kredit, boleh online.
ketentuannya ada 3 pilihan. Yang pertama dijual dengan akad salam. Khusus untuk akad salam ini tidak bisa kredit tapi bisa online. Yang kedua, boleh kredit, boleh online, syaratnya harus ada barang yang menjadi jaminannya atau rohen. Yang ketiga, boleh kredit, boleh online, syaratnya kalau tidak ada rohen, maka kedua belah pihak harus sudah saling percaya atau sudah saling kenal mengenal. Nah, dalil pengecualiannya tadi harus dengan akad salam. Jadi kita harus paham akad salam itu bisa online tetapi tidak bisa kredit. Jadi setiap salam atau pesanan itu harus dibayar tunai di depan. Dalilnya qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fis simari as-sanata wa sanataini. Faqala man aslafa fi tamrin fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah menyaksikan para sahabat melakukan pemesanan buah. Salaf itu memesan. Jadi istilah dalam fikih bisa salaf, bisa salam. Selama 1 atau 2 tahun. Nah, ini berarti kan tidak yadan biadin. Padahal kurma itu termasuk barang ribawi. Wajib yadan biadin. Tetapi para sahabat prakteknya tidak yadan biadin. Rasul melihat, menyaksikan, ternyata tidak melarang, tetapi memberikan tuntunannya. Caranya kalau tidak yadan biadin, atau dengan pesanan, Nabi bersabda, faqala man aslafa fi tamrin, siapa saja yang memesan kepada kurma, fal yuslif malah, maka pesanlah fi kailin maklumin, dalam takaran yang jelas, bahwa waznin maklumin, dalam timbangan yang jelas, ila ajalin maklumin, sampai batas waktu yang jelas. Berarti memesan kurma itu boleh. Tetapi tidak bisa kredit. Bisa secara online. Syaratnya apa? Harus dibayar secara tunai di depan. Dalil kedua, in kunna nuslifu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar fi khintati wa sa'iri wa tamri wa zabibi ila qaumin ma huwa indah. Kami pernah memesan di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, pada komoditas gandum, zuwawut, korma, dan kismis kepada kaum yang belum memiliki barang itu. Ini berarti membeli barang-barang ribawi, ada gandum, zuwawut, korma. Tidak secara yadan biadin. Nah, itu boleh, asalkan apa? Dengan akad salam. Harus dengan akad salam. Berarti boleh online. Syaratnya apa? Syaratnya harus dibayar tunai di depan. Alternatif kedua, yaitu bisa dengan kredit, bisa dengan online. Syaratnya harus ada barang yang dijaminkan. Ini pernah dipraktekkan Rasul. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istara min yahudiyin to'aman ila ajalin. Warhanahu dir'an lahu min khadidin. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membeli dari orang Yahudi itu makanan. Makanannya adalah zuwawut. Zuwawut itu termasuk barang ribawi. Tapi secara tempo, secara utang. Berarti tidak yadan biadin. Itu kan berarti tabrakan dengan hadis-hadis yang tadi. Tapi beliau mengagunkan baju besinya. Berarti boleh membeli barang ribawi secara kredit, secara online, asalkan ada barang yang dijaminkan. Alternatif ketiga, kalau tidak ada barang yang dijaminkan, gimana? Apakah bisa online, bisa kredit? Jawabnya bisa. Syaratnya apa? Harus sudah saling percaya. Dalil pengecualiannya malah dari Quran ini. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudatun. Fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu.
Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang bisa dipegang oleh yang memberi utang. Kalau nggak punya, gimana? Fa'in amina ba'dukum ba'dun, kalau kamu sudah saling percaya satu dengan yang lain, itu boleh. Nggak pakai barang jaminan. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat hutangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Ini alternatif ketiga. Khusus barang makanan ribawi, gandum, zuwawut, kurma, garam, boleh kredit, boleh online. Tidak menimbulkan riba, asalkan dua belah pihak sudah saling percaya. Kalau belinya sekarang beli kurma lewat marketplace, itu enggak boleh, tetap kena riba yat ya. Atau riba fadl. Kenapa? Ya belum saling kenal, belum saling percaya. Itu enggak boleh. Baik. Sekarang masuk riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu apa? Tadi sudah didefinisikan. Riba nasi'ah huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Tambahan yang diberikan sebagai kompensasi atau sebagai pengganti dari waktu, dari masa menunggu. Zaman Nabi disebut riba jahiliyah. Kenapa ada istilah riba nasi'ah? Dalil-dalilnya kita lihat. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Dan nanti kita tahu manfaat tidak hanya uang. Manfaat itu nanti bisa barang, bisa jasa. Harus hati-hati ya. Dalil berikutnya. Nah, idza aqrada fala ya'khudh hadiyatan. Jika seseorang itu memberi pinjaman atau qard, maka janganlah dia mengambil hadiahnya. Jadi walaupun disebut hadiah itu tetap riba karena muncul dari qard atau utang piutang. Pinjam meminjam. Ar-riba fin nasi'ah. Riba itu bisa muncul karena masa menanti. Ala innamar riba fin nasi'ah. Ingatlah sesungguhnya riba itu bisa muncul karena masa menanti. Hadis berikutnya, dari Abu Burdah bin Abi Musa, aku datang ke Madinah dan bertemu dengan Abdullah bin Salam. Dia berkata, innaka bi ardi riba biha fasin. Idza kana laka ala rajulin haqqun fahda ilaika khimla tibnin au khimla sa'irin au khimla qatin fala ta'khudhu fa innahu riba. Kamu itu hidup di dalam sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Karena itu, jika salah seorang berutang kepadamu dan dia memberikan sekeranjang rumput, atau sekeranjang gandum, atau sekeranjang jerami, janganlah kamu terima, karena itu adalah riba. Wah, ini harus hati-hati. Ini khususnya untuk emak-emak ya, untuk ibu-ibu. Misalnya, ibu-ibu memberi utang ke tetangganya 1 juta, kemudian dikembalikan 1 juta plus semangkok sayur. Nah, semangkok sayur ini riba. Tidak harus uang, tapi bisa barang. Nah, yang paling lengkap hadis berikutnya, tidak hanya uang, tidak hanya barang, tapi bisa jasa. Ar-rajulu minna yukridu akhahul mala wa yuhdilahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqrada ahadukum qardun fahdalahu aw hamalahu ala dabbati fala yarkabha wala yakbalhu illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Seorang laki-laki dari kami pernah meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman atau qard, lalu dia diberi hadiah,
atau dinaikkan ke atas kendaraannya, maka janganlah dia menaiki kendaraannya dan janganlah dia menerima hadiah. Kecuali hal itu sudah biasa berlangsung sebelumnya. Nah, harus hati-hati. Jadi ternyata tidak hanya tambahan berupa hadiah, tapi bisa membonceng kendaraan. Itu termasuk riba. Misalnya saya memberi utang 1 juta ke Pak Bambang. Kemudian saya bonceng motornya Pak Bambang, itu boncengan riba. Jadi tidak hanya uang, tidak hanya barang, tapi bisa jasa. Yang muncul karena memberi utang. Tapi jangan khawatir, ini ada pengecualiannya, yaitu apa? Illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali hal itu sudah biasa berlangsung sebelumnya. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah biasa berlangsung sebelumnya, tidak masuk kategori riba. Contohnya apa? Misalnya bertetangga ya, emak-emak bertetangga, sudah biasa saling memberi sayur, saling memberi buah, saling tukar-menukar nasi. Nanti kalau utang 1 juta, dikembalikan 1 juta plus semangkok sayur, itu bukan riba. Sudah biasa bonceng-boncengan, utang 1 juta kok minta bonceng, itu bukan riba. Karena apa? Sebelumnya sudah terbiasa saling memberi hadiah atau saling bonceng-membonceng, atau mungkin bisa pijet-memijet. Kalau sebelumnya nggak pernah pijet-pijetan, kok memberi utang minta pijet, itu pijetan riba. Jadi harus hati-hati. Kesimpulannya apa? Berarti yang disebut riba itu tambahan yang murni dari utang piutang. Berarti riba itu tanda terima kasih karena memberi utang. Walaupun ini ikhlas kok. Saya merasa terima kasih sudah ditolong. Ini saya ikhlas, saya tambahi ya. Walaupun ikhlas itu ikhlas memberi riba. Ikhlas masuk neraka. Jadi walaupun ikhlas nggak bisa. Kenapa? Karena kalau utang piutang ditambahi, itu kemungkinannya cuma 2. Tambahan itu karena kebiasaan, atau tambahan itu karena terima kasih sudah memberi utang. Kalau tambahan itu karena kebiasaan bukan riba, kalau tambahan karena berterima kasih telah memberi utang, itulah yang disebut riba. Berarti riba kembalinya kepada sabda Nabi tadi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Itu dipertegas dengan Al-Qur'an. Jadi yang paling tegas itu malah Al-Qur'an. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, falakum ru'usu amwalikum, kembalikan pokok utangnya saja. Jadi syarat taubat dari riba yang diterima oleh Allah itu kalau yang dikembalikan adalah pokok utangnya saja. Berarti yang disebut riba itu apa? Setiap tambahan dari pokok utang itu adalah riba. Kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Kalau tambahan, walaupun sekecil apapun, walaupun ikhlas, walaupun tidak dijanjikan, itu adalah riba. Yang bukan riba cuma 1, kalau itu sudah kebiasaan sebelumnya. Berarti tambahan itu bukan karena utang, tapi karena kebiasaan. Ini yang paling tahu yang melakukan. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan riba kalau kita melakukan jual beli kreditnya. Ini lebih spesifik kalau masuk ke properti ya. Karena hampir semua jual beli properti itu dengan kredit. Jadi harus hati-hati. Bisa munculnya riba dari mana? Kita lihat.
jual beli kredit dengan dua harga, ini riba apa bukan? Ini harus paham ya. Bahkan mungkin kalau properti bisa 3 harga, bisa 4 harga, bisa 5 harga. Ini biasanya pada tanya, kalau penawaran, kalau cash harga sekian, kredit sekian itu riba apa bukan? Kita lihat contohnya. Jika masih dalam tawar-menawar dikatakan barang ini harganya kalau dibeli secara tunai harganya 100.000. Kalau dibeli secara kredit harganya 110.000 kredit sebulan. Jadi kalau dibeli secara kredit sebulan harganya 110.000. Nah, pertanyaannya seperti ini riba apa bukan? Boleh atau tidak? Ternyata tergantung qabulnya. Jadi kalau masih menawarkan itu namanya ijab. Sangat tergantung qabulnya. Qabul itu cara menjawabnya. Kalau cara menjawabnya itu salah, itu bisa riba. Harus hati-hati. Baik, kalau jawabannya, misalnya pembelinya si B. Kalau si B menjawab, saya beli secara kredit 1 bulan dengan harga 110.000. Maka jual beli seperti ini sah, boleh. Alhamdulillah, boleh. Kenapa? Sebab meskipun penawarannya ada 2 harga atau 3 harga atau 4 harga, tetapi akadnya tetap hanya 1 harga. Artinya jual beli itu terjadi hanya dalam 1 harga. Berarti boleh dan itu tidak riba. Tapi kalau jawabnya salah, kalau B pembelinya menjawab, baik saya setuju, baik saya mau, baik saya beli, itu tidak sah. Misalnya kalau kita urutkan lagi ya, ini barang kalau diberi tunai 100.000, kalau dikredit 1 bulan 110.000, mau nggak? Mau, nah itu tidak sah. Kenapa? Dia itu mengatakan mau masih dalam 2 penawaran. Itu hukumnya haram. Dalam kasus ini jual belinya tidak sah. Karena yang disepakati dalam akad masih 2 harga. Dia masih setuju dalam 2 harga. Dan itu dilarang Rasul berdasarkan hadis. Nah, Rasulullah SAW an safqataini fi safqatin wahidatin. Rasul SAW melarang 2 akad, 2 kesepakatan dalam 1 kesepakatan. Tadi ada 2 penawaran disetujui dengan 1 penawaran saja. Jadi dia setuju masih dalam 2 penawaran. Itu tidak sah. Berarti kalau pengen sah, dia harus berakad dengan 1 harga saja. Itu sah. Nah, ribanya gimana? Kemungkinan riba itu harus hati-hati. Riba bisa muncul kalau ada yang one prestasi. Bukan dari pengembangnya ya, dari yang kredit. Jika telah disepakati jual beli secara kredit dengan harga tertentu, tadi misalnya kredit sebulan dengan harga 110.000. Lalu saat jatuh tempo, pembeli belum bisa membayarnya. Kemudian disepakati membayarnya ditangguhkan 1 bulan lagi. Tetapi harus ada tambahan harga. Misalnya mundur sebulan, harganya menjadi 120.000. Hati-hati, ini biasanya disebut denda ya, denda kredit. Denda karena bayar kreditnya terlambat atau mundur. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Sebab ini terjadi 2 pelanggaran. Haramnya ini 200% ya. Pelanggaran pertama, dalam kasus ini telah terjadi 2 jual beli dalam 1 jual beli. Bai'ataini fil bai'ah. Yang itu dilarang oleh Rasul berdasarkan hadis Abu Hurairah berkata, "Naha Rasulullah SAW an bai'ataini fil bai'ah." Rasul SAW telah melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Ini terkena multi akad.
Sama seperti sofkota ini, fi sofkotin wahidatin tadi itu multi akad. Semua multi akad itu haram. Terus solusinya gimana? Solusinya jual belinya bisa diteruskan dengan syarat apa? Dengan syarat mengikuti hadis ini. Man ba'a bi bai'ataini falahu aukasuhuma awir riba. Siapa saja yang menjual dengan dua jual beli, maka boleh baginya asalkan dengan harga yang lebih rendah atau harga awalnya. Kalau tidak, berarti dia telah melakukan riba. Nah, ribanya muncul di sini. Jadi jika terjadi kasus tersebut, jual belinya tetap sah asalkan dengan harga yang lebih rendah, yaitu maksudnya harga awal. Jika harganya itu lebih tinggi dari harga awal, maka selisihnya itu disebut Rasul sebagai riba. Jadi denda atas keterlambatan cicilan itu adalah riba. Berdasarkan hadis ini. Baik, yang terakhir, kalau sudah terakhir itu biasanya seger ya. Jual beli kredit secara ainah. Nah ini hati-hati. Jual beli kredit secara ainah itu seperti apa? Contohnya A menjual motor kepada B secara kredit 1 tahun dengan harga 11 juta. Sepakati. Lalu B menjual motor itu lagi langsung kepada A secara tunai dengan harga 10 juta. Kenapa dilakukan itu? Sehingga A menyerahkan 10 juta secara tunai kepada B, dan setahun lagi B membayar kepada A 11 juta. Namanya jual beli inah itu gitu. Jual beli seperti ini menurut fuqaha dinamakan jual beli inah atau bai'ul inah. Hati-hati ya. Misalnya saya dengan Ustadz Masturi ya. Saya jual beli motor. Ini sebenarnya kan tujuannya apa sih inah itu? Tujuannya sebenarnya pengen utang piutang. Misalnya Ustadz Masturi mau utang sama saya. Pak Condro, saya mau utang ya. Berapa? 10 juta. Terus mau dikembalikan 11 bulan lagi. Mengembalikannya berapa? Ya 10 juta. Wah, ya saya rugi. 11 bulan baliknya 10 juta, saya rugi. Saya mau kalau 11 juta. Nah itu kan riba, Pak. Masa pinjam 10 juta, kembalinya 11 juta. Yang 1 juta itu riba. Nah, supaya nggak riba gimana? Pura-puranya jual beli motor gitu loh. Gimana caranya? Nih, saya ajari ya. Saya punya motor, ini kalau beli cash harganya 10 juta. Silahkan kamu beli motor saya dengan kredit 11 bulan. Harganya berapa? 11 juta. Setuju? Setuju. Motor saya berikan, kemudian surat utang ditulis, ditandatangani. Oke, ini harganya berapa? 11 juta, dibayar selama 11 bulan. Motor saya kasihkan. Begitu motor diterima Ustadz, langsung dijual lagi ke saya. Jadi begitu diterima, Ustadz Masturi, langsung ini motor saya jual secara tunai 10 juta. Kan kembali ke saya kan? Tapi saya harus menyerahkan uang tunai 10 juta. Oke, motor kembali ke saya. Ustadz Masturi bawa uang tunai 10 juta, tapi harus nanti mengembalikannya berapa? 11 juta selama 11 bulan. Itu namanya jual beli ainah, jangan khawatir hukumnya haram. Kenapa? Itu sebenarnya hanya khilah untuk menghindari riba, pura-puranya jual beli kredit. Dalilnya mana? Dalilnya ini langsung larangan jual beli ainah. Idza dhannan nasu bidinari wa dirhami wa tabaya'u bil ainati wa tabau aznabal baqari wa taraku al jihada fi sabilillah. Anzalallahu bihim zullah. Falam yarfa'hu anhum
kata yuraji'u dinahum. Jika manusia itu bakhil dengan dinar dan dirham dan melakukan jual beli secara inah dan mengikuti ekor sapi, maksudnya sibuk beternak dan melalaikan jihad fisabilillah, pasti Allah akan menurunkan zulla, kehinaan kepada manusia itu, dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu dari mereka sampai dia kembali ke agamanya, yaitu meninggalkan semuanya itu. Bakhil, jual beli inah, dan meninggalkan jihad fisabilillah. Kesimpulannya, jual beli inah itu haram hukumnya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya, materinya sudah disimak dengan baik seputar riba di dalam marketing ya, Insya Allah. Ini juga mudah-mudahan pertama kita harapkan jadi pemahaman juga buat Bapak Ibu sekalian nih, yang kemudian bergelut di dunia marketing. Ya Pak, di dunia marketing kan banyak transaksi itu, yang sering terjadi jual beli, apakah kemudian jual belinya haram atau ternyata ada ribanya di situ ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditulis di kolom chat, di kolom komentar, ataupun jika ingin bertanya secara langsung silahkan syaratnya mengaktifkan kamera dan raise hand terlebih dahulu. Saat kita memasuki sesi tanya jawab ya Ustaz ya, mungkin sekitar 30 menit Ustaz biasanya. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari Mas Tri terlebih dahulu, tadi sudah jelaskan tentang riba fadl dan juga riba nasiah, di mana riba fadl ini tentang barang-barang ribawi, penukaran barang ribawi. Dan saat ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita, mungkin juga Bapak Ibu ya sering berseliweran di tengah-tengah masyarakat tentang penukaran uang baru, dari mungkin di jalan-jalan dan sebagainya, apalagi mau Idul Fitri gitu ya. Saat ini juga mau pertanyaan pertama adalah kita punya teman itu kerjanya dan tanda petik ya di bank, dan dia punya akses untuk bisa mendapatkan uang baru. Nah kita tukar dengan teman tersebut 1 juta, dia punya uang baru, tapi kita bayar ke teman tersebut transfer, karena kemudian kita tidak memegang uang cash 1 juta tersebut, tapi nominalnya tetap sama Ustaz, dan waktunya tetap sama. Cuma bedanya dia ngasih uang baru ke kita secara tunai gitu ya, secara ada uangnya, barangnya, tapi kita kirimkan, kita balikan, tukar uang kita ke dia, itu melalui kita transfer. Nah, apakah itu dibolehkan atau itu juga termasuk tidak tunai? Itu mungkin yang pertama tentang transaksi tukar-menukar uang yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Dan yang kedua, bagaimana fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang penukaran uang baru ya di jalan-jalan. Apakah itu bisa disyariah dengan catatan dan sebagainya, Ustaz? Karena di sisi lain, udah yang penting tukar uangnya tunai dulu 100.000, tapi nanti di akhir harus ada bayar jasanya. Nah, salah satunya ada yang menganggap seperti itu. Itu bagaimana, Ustaz? Baik. Yang pertama, kalau tukar dengan temannya ya, misalnya kerja di bank. Jadi kalau tukar-menukar uang, karena uang itu barang ribawi, tadi syaratnya harus ziyadan biyatin. Artinya apa? Harus ketemu dalam satu majelis akad. Tidak boleh online. Jadi antara yang menukar uang dan yang memberi tukaran uang itu harus ketemu langsung. Ziyadan biyatin. Dan uangnya harus sama-sama langsung diserahkan. Pertanyaannya, kalau yang satu siap dengan uang barunya, baru-baru semua, yang satu ditransfer. Boleh nggak? Jamnya boleh. Boleh, asalkan uang ketika ditransfer sudah masuk ke rekening temannya. Sudah masuk ya? Sudah. Baru kemudian uang barunya diserahkan. Dan harus ketemu langsung. Kalau nggak bisa ketemu, boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan. Dan uangnya ditransfer, nggak apa-apa. Jadi misalnya temannya itu menjadi wakil untuk bertransaksi tukar-menukar dengan bank. Itu boleh. Jadi temannya menjadi wakil,
mau menukar 1 juta, tapi uang 1 jutanya yang lama itu ditransfer. Langsung masuk ke rekening banknya. Kemudian temannya hanya mewakili menerima. Itu boleh. Boleh seperti itu, masih kategori yadan biyadin. Asalkan memang langsung masuk ya. Ya sekarang itu semuanya serba cepat ya. Langsung klik, langsung masuk. Berarti uang barunya bisa diterima, temannya menjadi wakil. Itu boleh. Kemudian yang kedua, kalau tukar-menukar di pinggir-pinggir jalan, kalau faktanya memang sudah siap dengan uang baru, kita bawa uang lama, itu faktanya adalah tukar-menukar, istilahnya di dalam fikih sorf. Ya. Tidak bisa kemudian itu dikatakan ini selisihnya sebagai apa? Uang jasa. Ya nggak bisa, uang kenyataannya sudah siap dengan uang baru. Jasanya di mana? Yang disebut itu jasa menukarkan, itu caranya kalau pengen jasa ya. Misalnya saya bawa uang 1 juta. Minta tolong kepada Ustadz Masturi. Tolong ya, saya minta tolong untuk ditukarkan uang 1 juta ke BI dengan uang yang baru. Terus minta fee berapa? Jasanya bukan jasa terhadap uang, tapi jasanya pergi ke BI itu berapa sih? Jadi yang dinilai itu, yang disebut ijaroh atau jasa itu kan definisinya akdun ala manfaati biiwadin. Akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Jadi kompensasinya itu atas jasa. Menukarkan uang. Jadi perginya ke Bank Indonesia itu dihargai berapa? Misalnya 50.000 ya. Nah, untuk mengukur bahwa itu benar-benar jasa, caranya gimana? Misalnya saya minta tolong menukarkan 1 juta, jasanya berapa? 50.000. Terus kalau saya minta ditukarkan 10 juta, jasanya berapa? Ya harus 50.000. Kalau saya minta ditukarkan 100 juta, jasanya berapa? Ya 50.000. Kalau ada perbedaan mengikuti besarnya uang yang ditukarkan, itu berarti riba, bukan jasa menukarkan. Karena jasa menukarkan itu yang dihitung kan pergi ke BI-nya gitu. Sedangkan riba itu mengikuti uang yang ditukarkan. Kalau setiap 100.000, 10.000 jasanya, nanti kan tinggal dikalikan. Nah itu berarti benar-benar riba. Nggak bisa dibohongi. Gitu ya, Allah. Siap. Dan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di kita itu penukaran uang di pinggir-pinggir jalan mengikuti harga tukar gitu. 10.000 harga jasanya sekian gitu ya. 100.000 harga jasanya sekian. Yang itu sebenarnya termasuk tiba ya Ustaz ya. Berarti memang itu tidak bisa dikatakan boleh dengan dalih ya kita kan bayar jasanya gitu. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Ustaz juga ini mungkin ada pertanyaan dari kolom chat ya sebelum nanti ke Bu Neneng tentang saham syariah atau saham Ustaz, seputar saham. Mungkin bisa jelaskan sedikit Ustaz, saham ini boleh apa enggak atau ada ribanya atau enggak Ustaz? Walaupun tadi agak beda. Iya, pembahasan saham memang agak panjang ya. Jadi saham itu kan tanda bukti investasi. Kita itu kalau jadi investor, misalnya Ustadz Masturi punya proyek atau punya perusahaan, terus minta ke saya, Pak Condro punya uang enggak? Ini butuh tambahan untuk properti. Berapa? 1 miliar. Nah, kalau saya punya uang 1 miliar, kemudian saya tanamkan ke perusahaan, maka saya punya tanda bukti kan? Tanda bukti penyertaan modal. Itu namanya saham. Tanda bukti penyertaan modal. Nah, sekarang saham itu mau dijual. Pertanyaannya, sebenarnya kita itu punya saham itu akad investasi atau akad jual beli?
Jadi sebenarnya jual beli saham itu patut dipertanyakan. Kenapa? Karena saham itu hanya tanda bukti bahwa kita itu telah berinvestasi. Maka kalau kita itu ingin menjual, itu hakikatnya kan ingin menggantikan nama investornya kan. Ini saya kasih logika sederhana. Biasanya logika paling mudah itu, analogi yang paling mudah itu menikah ya. Menikah itu paling enak ya. Misalnya Ustadz Masturi menikah. Alhamdulillah sudah selesai, Ustaz. Udah. Misalnya saya mertuanya. Saya mertuanya. Yang disebut akad nikah itu kan ada syarat dan rukunnya. Jadi harus melamar dan akadnya kan dengan saya. Saya sebagai mertua berakad dengan menantu. Nah, setelah akad nikah selesai, tanda buktinya apa? Tanda buktinya kan akte nikah kan? Akte nikah. Di situ ada namanya kan? Karena yang berakad dengan saya itu Ustadz Masturi. Namanya di situ. Istrinya juga ditantumkan di situ. Nah, setelah berjalan 5 tahun, misalnya terjadi konflik terus pengen cerai gitu loh. Pengen cerai. Kebetulan temannya Ustadz Masturi itu ada yang naksir istrinya. Kalau ada yang naksir istrinya kan pengen menggantikan posisi menjadi suami kan. Caranya gimana sekarang? Apakah cukup dengan jual beli akte nikah? Ini akte nikahnya saya jual, nanti namanya tinggal ganti aja. Masturi diganti Joko Wiworo misalnya. Harganya berapa? Dulu maharnya itu misalnya 50 juta. Ya sudahlah, dihargai 55 juta nggak apa-apa. Ganti mahar. Nanti tinggal namanya diganti. Masturi ganti Joko Wiworo. Itu namanya jual beli akte nikah. Nah sekarang pertanyaan, bisa nggak saham itu juga begitu? Kalau dalam Islam nggak bisa. Nggak bisa. Masya Allah. Kenapa? Karena investasi dalam Islam itu akad sirkah. Akad sirkah. Jadi ketika uang masuk ke perusahaan saya, itu harus berakad dengan saya. Sehingga kalau nanti mau memindahkan atas nama dari uang yang diinvestasikan, harus berakad lagi dengan saya. Dan seluruh pesirkah yang lain harus setuju. Kalau seluruh pesirkah ada satu yang nggak setuju, pemindahan atas nama saham itu nggak bisa. Itu satu hal. Mengenai betapa sulitnya dalam Islam itu tinggal memindahkan nama saham nggak bisa. Kemudian yang kedua, yang lebih berat lagi apa? Saham itu hanya muncul dari PT. Perseroan terbatas. Padahal perseroan terbatas itu akad sirkahnya tidak sah. Karena tidak pernah ada akad ijab kabul di dalam pembentukan PT. Tidak ada. Kenapa? Karena PT itu aslinya PT itu adalah persekutuan modal. Jadi PT itu sirkah modal ketemu modal, ketemu modal, ketemu modal. Itu namanya sirkah musahamah. Atau persekutuan saham. Dan itu dalam tinjauan sirkah Islam tidak sah. Itu seperti nikah, perempuan menikah dengan perempuan. Tidak sah. Walaupun saling mencintai ya, tetap nggak sah. Walaupun mertuanya ridho, tetap tidak sah. Kenapa? Karena dalam PT tidak ada pengelolanya. Yang disebut ijab kabul, itu kabul harus dari pengelolanya. Misalnya saya punya uang 100 juta tadi. Ustadz, Masturi mau nggak mengelola uang saya 100 juta? Kalau jawab, iya saya mau. Nah itu namanya kabul. Kalau PT itu, saya punya uang 100 juta, saya tawarkan. Ustadz, mau nggak uang 100 juta saya untuk dikelola? Ternyata jawabnya apa? Loh, saya juga punya uang, malah 200 juta. Terus gimana? Ya sudah, kita gabungkan saja. 100 juta dengan 200 juta jadi 300 juta. Terus siapa yang ngelola? Ya kita tunjuk aja dewan direksi.
kita upah, kita gaji untuk menjalankan uang 300 juta. Itu tidak sah. Kenapa? Karena akad sirkahnya tidak sah, maka semua akad turunannya tidak sah. Karena ada kaidah idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila akad pokoknya gugur, semua akad turunannya gugur. Itu ibaratnya laki perempuan pacaran ya. Selama setahun. Tiba-tiba perempuannya menuntut, "Mas, saya sudah dipacari selama 1 tahun. Mulai tahun depan saya minta dinafkahi. Per bulan 5 juta. Setuju enggak?" Setuju. Itu namanya akad nafkah. Pertanyaannya, akad nafkahnya sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena akad nikahnya belum sah. Idza saqatal aslu saqatal far'u. Kalau akad pokoknya tidak sah, maka akad turunannya tidak sah. Kalau akad sirkahnya tidak sah, maka akad pengangkatan dewan direksinya tidak sah. Termasuk jual beli sahamnya tidak sah. Karena saham itu muncul dari PT yang tidak sah. Panjang ya kalau membahas jual beli saham. Iya, Masya Allah. Ini pembahasan khusus ya tentunya kalau untuk membicarakan tentang saham, Ustaz. Masya Allah, ini juga masih di pertanyaan kolom chat, Ustaz. Tentang KPR rumah tapi menggunakan bank syariah, Ustaz. Apakah memang diperbolehkan sesuai akad-akad syariah, atau ternyata ada terjadi hal yang tidak diperbolehkan? Kalau di Skariman ini kan memang salah satu prinsipnya adalah tidak menggunakan bank, baik itu bank konven apalagi gitu ya, maupun bank syariah. Bank itu hanya sebagai alat transaksi saja. Tapi mungkin di teman-teman ini yang sudah pernah mengambil KPR tapi bank syariah. Nah, ini bagaimana? Apakah kemudian termasuk riba atau tidak? Mungkin seperti itu. Iya. Caranya menilai tinggal dirunutkan proses akadnya. Jadi kalau di bank syariah itu urutannya kan nasabah yang membutuhkan rumah datang ke bank. Nasabah menjadi pembeli kan, bank menjadi penjual, bank syariahnya. Pertanyaan pertama, banknya sudah punya rumah apa belum? Belum. Kalau belum punya rumah, berarti kan harus pesan. Saya pesan rumah kepada bank yang belum punya rumah. Akad pesan atau akad salam dalam bentuk rumah itu tidak sah. Jadi Nabi sudah mengatakan, la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Semua jual beli yang belum memiliki barangnya tidak sah. Ini menurut Rasul ya. Ma laisa indak, ma itu menunjukkan lafadz umum. Jadi semua barang yang belum dimiliki penjual itu tidak boleh jualan. Kalau banknya belum punya rumah, tidak boleh jual rumah. Nah, itu kaidah umum. Kaidah umum. Tadi sudah saya sampaikan kan, kalau ada kaidah umum, berlaku usul fikihnya. Dalilul am yabqa fi umumihi malam yarid dalilu takhsisi. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikan. Pertanyaannya, ma laisa indak, semua barang yang belum dimiliki itu ada pengecualiannya enggak? Ternyata ada. Melalui hadis, man aslafa fala yuslif ila fi kailin maklumin wa waznin maklumin. Nabi mengatakan barang siapa yang mau memesan barang, maka Nabi mengatakan fala yuslif, semua pemesanan barang tidak boleh. Illa kecuali, nah ada pengecualinya, yaitu apa? Illa fi kailin maklumin wa waznin maklumin. Kecuali hanya untuk barang yang bisa ditakar dengan jelas dan ditimbang dengan jelas. Jadi pesan barang hanya boleh untuk barang-barang misliat, istilah fikihnya gitu. Yaitu barang ketika mentransaksikannya itu cukup ditakar atau ditimbang atau dihitung. Contoh barang misliat itu barang yang ada kemiripan atau padanannya di berbagai pasar atau toko. Contohnya beras. Beras itu barang misliat. Orang kalau beli beras,
Nggak usah nanya macam-macam kan. Bu, beli beras langsung berapa kilo gitu. Berapa liter. Nah, itu ciri-ciri barang misliat. Itu kata Nabi, satu-satunya barang yang boleh dipesan itu barang misliat. Barang yang bisa ditakar, ditimbang, dihitung. Seperti beras, jagung, tepung, minyak goreng, terigu, itu semuanya boleh dipesan. Lawan dari barang misliat adalah barang kimiat. Contohnya apa? Rumah, tanah, mobil, motor, hewan tunggangan, itu semuanya barang kimiat, tidak boleh pesan. Nah, dari awal saja sudah kepentok. Walaupun masih bisa disiasati. Caranya mensiasati gimana? Jangan akad dulu, jangan akad pesan. Tapi baru wa'ad. Wa'ad itu apa? Wa'ad itu baru sounding dulu lah. Bisa nggak nyarikan rumah? Oh, bisa. Kemudian banknya beli ke pengembang. Beli secara tunai, setelah rumah dimiliki bank, baru berakad. Apa yang membedakan wa'ad dengan akad pesan tadi? Kalau akad pesan itu, kalau bank sudah dapat rumah, harus beli kredit. Itu namanya akad pesan. Tapi kalau wa'ad, itu harus ada klausul tambahan. Kalau bank sudah dapat rumahnya, silahkan dilihat. Kalau setuju boleh beli, kalau nggak setuju boleh membatalkan. Nah, itu namanya wa'ad. Kira-kira banknya mau nggak? Kalau mau, sah itu. Jangan khawatir. Itu baru satu ya. Jadi bank syariah itu biasanya kena multi akad. Akad pesan digabung dengan akad jual beli kredit. Itu langsung dilarang oleh Rasul. Nabi mengatakan, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal jual beli pesan digabung dengan jual beli kredit. Tidak halal terjadi multi akad. Nah, di bank syariah itu tidak hanya terjadi multi akad. Yang kedua apa? Di bank syariah itu barang yang dikredit itu dijadikan jaminan. Nah, itu tidak sah juga. Tidak boleh jaminan itu dari barang yang dikredit. Harus jaminan itu dari barang lain. Terus yang ketiga, di dalam bank syariah masih ada denda kalau terlambat membayar utang, membayar kredit. Itu kena riba. Terus yang keempat masih ada asuransi syariahnya. Asuransi syariah itu belum syar'i ya, belum syar'i. Jadi kalau kredit di bank syariah itu haramnya 400%. Ya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Tapi kalau 4 itu bisa dihilangkan ya halal tetap walaupun dengan bank syariah. Ya silakan dinego kalau mau. Gitu ya. Oke, baik Ustaz. Nah, ini semakin malam semakin menarik nih untuk kemudian kita pelajari. Baik, tadi di kolom chat sudah mungkin beberapa sebagian saya bacakan. Mungkin boleh deh sekarang di kolom raise hand yang ingin bertanya langsung Ustaz dari Bu Neneng. Silakan Bu Neneng disebutkan dan diaktifkan voice-nya, sebutkan nama dan domisili, silakan dan pertanyaannya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Neneng Hasanah dari Cipayung, Jakarta Timur. Alhamdulillah, tadi pertanyaan saya sudah ada yang terjawab tentang jangan menjual barang yang kamu tidak miliki. Pertanyaan saya tadi bagaimana dengan membeli dengan cara PO atau inden. Kalau properti ya tadi rumahnya belum ada, tapi kita udah nyicil. Terus kalau ada lagi sekarang nih ibu-ibu kayak saya jauh hari sebelum Ramadan sudah pasang foto nastar di status WA. Ayo yang mau pesan nastar, ya kan Pak Ustadz. Terus mereka pesan sama saya, terus langsung ada beberapa yang udah kirim uang. Ada juga yang belum. Pas begitu barangnya jadi, udah jadi kuenya. Yang udah pesan, yang udah bayar, tinggal saya kasih kue, yang belum bayar, tinggal bayar ke saya. Itu ada unsur ribanya atau tidak?
Kemudian itu pertanyaannya. Kemudian lagi Pak Ustadz, satu lagi mohon, mumpung ketemu kita walaupun di Zoom, saya minta mohon solusinya Pak Ustadz. Gimana caranya nih apabila dalam menjalani kehidupan ini ya, dalam menyelesaikan masalah, terutama masalah keuangan, supaya kita istiqomah untuk tidak bergantung dengan riba, Pak Ustadz. Mohon maaf karena memang sekarang itu banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan riba, supaya kita nih enggak boleh, memang haram. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Terima kasih, itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Neneng ya. Ustadz mungkin mau langsung dijawab? Ya. Baik, yang pertama, kalau jual beli rumah belum ada rumahnya, jadi sudah kredit tapi belum ada rumahnya, ya itu termasuk yang nggak boleh tadi. Nggak boleh. Jadi akad pesanan itu nanti dibagi dua ya. Ada yang disebut salam, ada yang disebut istisna. Kalau salam itu penjualnya belum punya barang, nanti kalau ada yang membeli, dia itu nanti cari barangnya dengan membeli lagi. Itu namanya akad salam. Misalnya saya jualan beras. Pas berasnya habis, Bu Neneng beli ke saya. Pak Condro, saya mau beli beras, ini habis. Ya sudah, saya pesan. Kalau pesan caranya apa? Pesan itu tidak boleh kredit. Pesan itu harus dibayar tunai di depan. 100%, baru saya cari barangnya. Pesannya berapa? 10 kilo. Nanti saya janjikan besok pagi ya. Besok pagi sudah saya berikan ke Bu Neneng. Ini namanya salam. Tapi ada pesan yang kedua yaitu istisna. Istisna itu pesan dengan pembuatan. Contohnya Bu Neneng menawarkan nastar. Siapa yang mau PO nastar, silahkan. Kalau ada yang PO nanti baru saya buatkan, baru saya masak, saya buatkan. Itu namanya istisna. Itu bukan salam. Pesan dengan pembuatan, itu hukumnya boleh. Dan bedanya dengan salam apa? Kalau istisna boleh dibayar di belakang. Boleh kredit, boleh DP. Itu bedanya. Syaratnya apa? Barangnya harus dibuat. Dan itu bisa tidak hanya makanan, tapi juga bisa perabotan, bisa meja, kursi, baju, misalnya. Itu boleh istisna. Nah, istisna yang tidak boleh hanya satu, yaitu rumah. Rumah tidak bisa istisna. Kenapa? Karena rumah itu memang tidak bisa dipesan. Rumah itu kalau kita itu istisna dengan rumah, rumah itu harus dibangun nancep di tanah masalahnya itu. Nggak bisa diserahkan kan. Beda kalau nastar. Nastar kan dibuat terus diserahkan. Nah, kalau rumah itu kan yang namanya istisna itu jual beli ya. Istisna itu jual. Berarti nanti harus ada serah terima. Maka solusinya kalau belum ada rumahnya, akad yang dibolehkan hanya akad ijaroh, bukan akad istisna. Apa bedanya istisna dengan ijaroh? Tergantung bahan baku dari mana. Bu Neneng kalau pernah ke penjahit, pasti ditanya, Bu Neneng mau bikin apa? Mau bikin jilbab atau gamis ya. Mesti ditanya, kainnya mana Bu? Kalau Bu Neneng sudah siap dengan kain, saya mau menjahitkan kain ini. Itu namanya ijaroh. Ongkosnya berapa Pak? Wah, kalau gamis kayak gini 100.000. Oke. Nanti bayarnya setelah jadi ya, boleh. Itu istisna boleh bayar di belakang. Disebut istisna syaratnya apa? Bahan baku harus dari yang memesan, yang menjahitkan. Itu namanya ijaroh. Itu namanya ijaroh. Tapi kalau istisna itu bahan baku dari penjahitnya. Saya pernah itu. Pak, saya mau bikin jas. Kainnya mana? Wah, saya nggak tahu bahan jas itu.
Oh, saya punya. Silahkan pilih. Oh, yang ini, Pak. Oke, berapa kalau bikin jas kayak gini? 1 juta. Itu namanya jual beli istisna. Jadi bahan bakunya dari penjahitnya. Plus ongkosnya itu semuanya berapa? 1 juta. Itu namanya istisna. Kalau istisna ke jas atau baju boleh. Tapi kalau untuk rumah enggak boleh. Karena jual beli. Jual beli pesan pembuatan itu kan kita harus memesan yang namanya istisna bahan baku kan dari penjualnya. Dan itu membangun rumah kan harus nancep di tanah. Itu tanahnya siapa? Kecuali kalau rumahnya rumah kayu. Yang knockdown ya. Kalau di tempat saya itu ada itu. Di Kasongan itu ada. Jual rumah kayu. Saya mau yang ini, tolong buatkan. Dibuat jadi nanti setelah jadi diantar pakai truk. Ini Pak rumahnya silahkan ditaruh di mana gitu. Itu boleh kalau rumah kayu boleh. Tapi kalau rumah harus pakai fondasi, harus nancep ke tanah, itu tanahnya siapa? Maka kalau belum ada rumahnya, itu akadnya ijaroh. Syaratnya apa? Ijaroh itu posisinya hanya sebagai kontraktor saja. Bahan baku harus dari yang memesan. Dan yang namanya ijaroh, fee-nya harus pasti. Kesalahan kontraktor sekarang itu apa? Biasanya hitungannya per meter. Saya mau buat rumah tipe 36. Berapa? Per meter 3 juta. Maka 3 juta kali 36 itu tidak sah. Karena 3 juta per meter itu menggabungkan antara bahan baku dengan jasa. Itu kontraktornya tidak sah. Karena jasanya tidak maklum. Dalam akad ijarah semua jasa itu harus pasti, nominalnya harus pasti. Membangun rumah tipe 36 berapa jasanya? 10 juta. Nah, bahan baku semua uangnya dari pemesan. Dan namanya bahan baku naik turun terserah. Yang penting jasanya harus pasti 10 juta. Nah, itu namanya akad kontraktor. Yang benar ya. Gitu ya, Allah. Masya Allah. Terus yang nomor 2 kaitannya dengan bagaimana agar kita itu bisa istiqomah dengan yang halal? Caranya ya istiqomahlah dengan yang halal. Setiap kita itu menemukan tawaran-tawaran yang haram, bismillah tolak saja. Tapi rahasianya bagaimana? Kalau kita itu menolak, jangan cuma titik ya. Menolak kemudian titik. Kalau kita menolak kemudian hidup kita susah, kita pengen beli rumah nggak bisa, pengen beli itu nggak bisa, pengen utang juga nggak bisa. Kalau ada tawaran kita tolak, jangan berhenti cuma nolak, tapi harus disandarkan kepada yang memerintahkan menolak. Kalau nggak ada sandarannya, kita stres sendiri nanti. Begitu nolak, kita nangis mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya ini butuh uang, tapi kalau utang ada riba nggak boleh. Ya Allah, tolonglah beri solusi ya. Langsung mengadu kepada Allah. Jangan cuma berhenti dirinya sendiri ya, stres sendiri nanti. Semakin kita itu menolak kan semakin susah hidup kita. Semakin susah itu kalau kita itu mengadu kepada Allah, semakin khusyuk. Mudah nangisnya kan. Langsung aja lapor kepada Allah, ya Allah, Engkau kan maha kaya. Masa membayar utang kayak gini nggak lunas-lunas ya Allah. Saya pengen melunasi segera bisa selesai dari riba gitu. Utang saya cuma 10 miliar ya Allah. Ya 10 miliar kan kecil bagi Allah. Kalau kita nggak yakin sama Allah itu berarti kita menganggap Allah itu kecil. Ya Allah, Engkau maha kaya. 10 miliar kan kecil. Tolong beri solusi. Mengadu terus tiap malam. Bangun malam sebelum subuh. Kalau sampai tidak dikabulkan, ya kejar terus. Jadi setiap kita menghindari dari yang haram, itu harus langsung lapor kepada Allah.
Jangan lapor saya gitu. Kita sama nasibnya. Gitu ya, Allah. Siap, siap. Nah ini Ustaz, ini juga jadi nyambung nih Ustaz. Jadi yang banyak kemudian beberapa ya marketing friend yang kemudian bertanya juga pernah bertanya, Kang Masturi, saya terpaksa ngambil riba dengan kondisi kemudian anak sakit atau kondisi ekonomi. Jadi kondisinya darurat Ustaz. Jadi mau nggak mau ngambil pinjaman itu berbunga tentunya. Nah apakah kemudian diperbolehkan dengan kondisi demikian Ustaz? Iya, ada kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat itu memang bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Itu memang ada kaidahnya. Jadi kalau memang sudah kondisi darurat, yang haram jadi halal. Jangan khawatir, Islam itu mudah. Tapi harus tahu definisi darurat. Jadi darurat itu apa? Kata ulama, darurat itu ittirarul mulji'u yuhsa minhu al-khalaq. Jadi yang disebut darurat itu kondisi yang sangat mendesak, yang kalau dia tidak melakukan, maka dia akan cilaka istilahnya. Bisa menimbulkan cilaka atau kematian. Jadi kalau sudah kondisi mendesak, kalau itu nggak segera dioperasi misalnya anaknya sakit, itu bisa meninggal. Nah, cari duit ketemunya cuma riba, ribanya jadi halal. Jadi jangan khawatir. Tapi harus pegang definisi darurat. Darurat itu ukurannya mati atau cilaka. Al-khalaq itu kematian atau apa? Ya bisa menimbulkan kecacatan. Mara bahaya lah itu namanya al-khalaq. Itu bisa menghalalkan yang haram. Tapi kalau nggak ada kondisi apa-apa, cuma pengen mobil bagus, namanya bukan darurat. Baik, Gitu ya. baik, Ustaz. Pengennya Rubicon aja gitu. Pengennya Rubicon. Ustaz, ini mohon maaf nih, masih ada waktu insya Allah ya Ustaz ya. Karena ini kesempatan emas nih kemudian bisa berkonsultasi dengan Ustaz. Tentang juga Ustaz ada pertanyaan dari Ibu Rahmah, mungkin singkatnya adalah contohnya saya punya rumah, tapi rumah itu dari KPR, tentu transaksi riba. Terus kemudian saya paham riba itu haram dan saya ingin meninggalkan. Tapi masalahnya Ustaz, rumah ini masih ada cicilan 10 tahun lagi. Akhirnya apa? Solusinya udah saya jual. Saya jual, ternyata ada yang pembeli. Pembeli itu pengen nerusin cicilan saya Ustaz. Apakah itu dibolehkan atau bagaimana Ustaz? Biar saya juga terlepas dari riba, misalkan seperti itu Ustaz. Iya. Oper kredit itu enggak ada dalam Islam. Kredit. Jadi sebenarnya bedanya hukum perdata dengan hukum Islam. Hukum perdata itu warisan Belanda ya. Dari Stadblad, hukum dagang Belanda diserap jadi hukum perdata Indonesia. Yang disebut jual beli yang sah, berpindah milik itu kalau sudah lunas. Itu menurut hukum Belanda. Jadi kalau belum lunas, belum berpindah milik. Kalau dalam Islam enggak. Perpindahan milik sah itu setelah akad, bukan setelah lunas. Oleh karena itu, kalau misalnya saya beli rumah ke Iskariman ya, secara kredit, kalau sudah akad, walaupun saya baru DP, itu sudah milik saya. Maka kalau nanti saya jual itu sudah boleh. Itulah makanya kenapa barang yang dikredit nggak boleh jadikan jaminan. Kalau jadikan jaminan berarti jual belinya belum sah. Kenapa? Karena nggak bisa dijual lagi. Nah, dalam Islam kalau sudah terjadi ijab qabul, terjadi akad itu sudah sah berpindah milik, maka boleh saya jual. Nah, kalau memang kita kredit, kok kemudian kesulitan mencicil, itu boleh dijual dengan harga yang lebih tinggi, boleh juga dijual dengan kredit juga. Tetapi nanti kewajiban menyelesaikan cicilannya atau mungkin langsung memberi pelunasan itu tetap berjalan. Tapi masing-masing itu tetap dengan jual beli, dengan iskariman, kemudian dijual lagi dengan jual beli kredit lagi. Boleh itu. Karena sudah terjadi pemindahan kepemilikan. Tapi kalau oper kredit nggak ada dalam Islam. Nanti kalau oper kredit itu sebenarnya kan
menjual surat utang. Menjual surat utang itu kena riba, jelas. Kalau terjadi perbedaan. Gitu ya, Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Saat terakhir banget nih Ustaz ya, mungkin udah terlalu malam juga, tapi terakhir banget untuk kemudian menjawab di tengah-tengah kita, tentu di masyarakat ini pernah merasakan atau pernah minimal gitu yang belum paham riba, dulunya pernah memakan riba dan sudah menjadi darah daging. Ini bagaimana Ustaz untuk kemudian menyelesaikan hal demikian? Khawatir menjadi darah daging, takutnya doanya nggak diterima. Nah, solusi yang paling mungkin bisa kita sampaikan selain bertobat, seperti apa kira-kira Ustaz? Yang mungkin sebelumnya belum tahu, tapi ya sudahlah, masa lalu gitu ya. Ya, semua solusi dosa itu ya cuma satu, hanya taubat. Tapi taubat itu kan ada taubatan nasuha, ada taubat kapok lombok. Orang Jawa. Makanya Imam Ghazali itu menjelaskan tentang syarat taubatan nasuha ada 4. Kalau pengen dosa-dosa riba itu kan kalau dihitung paling berat ya. Dosa paling berat itu dosa riba. Kenapa? Ancamannya itu bisa masuk neraka selama-lamanya. Dalam Al-Baqarah 275 itu kan waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa mengulang mengambil riba, padahal sudah tahu itu haram, kok masih nekat mengulang-ulang terus mengambil riba, nggak mau tobat, faulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan dia bisa kekal di dalamnya. Nah, kalau kita tiap hari puasa, sholat terus untuk apa? Kalau ngeyel terus nggak mau meninggalkan riba, ya bisa masuk neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Maka solusinya cuma satu, harus taubat. Dengan taubatan nasuha. Syarat pertama kata Imam Ghazali, taubatan nasuha itu harus ada kerentek di dalam hati, yaitu menyesali perbuatannya. Harus menyesal, menangisi. Harus ada penyesalan. Yang kedua, kata Imam Ghazali, harus ada janji dalam dirinya untuk tidak mengulangi lagi. Itu namanya taubatan nasuha, janji untuk tidak mengulang. Kemudian yang ketiga, ini kalau terkait dengan tempat atau terkait dengan transaksi atau terkait dengan teman atau terkait dengan kerja, kata Imam Ghazali, harus hijrah. Misalnya dia kerja di bank ya, nggak bisa taubat tapi kerja di bank terus, nggak bisa. Harus keluar dari bank, harus hijrah. Kalau tempat, misalnya dia itu mabuk-mabukan karena pengaruh lingkungan, dia harus pindah dari tempat itu kalau mau taubat. Kalau enggak ya dia terpengaruh terus. Harus hijrah, itu syarat ketiga. Syarat keempat, harus diiringi dengan amal kebajikan. Mungkin ibadahnya semakin meningkat atau sedekahnya semakin meningkat. Kalau semakin bertambah-tambah amal kebajikannya, itu tanda-tanda taubatnya diterima. Kata Imam Ghazali begitu. Itu 4 syarat disebut taubatan nasuha. Berlaku untuk semua dosa ya, berlaku untuk semua dosa. Kalau ditaubati dengan taubatan nasuha, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, Allah. Masya Allah, Ustaz, jazakallah khair kasir atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari peserta pada kesempatan malam kali ini. Dan terakhir mungkin sebagai closing statement, mungkin ada yang mau disampaikan Ustaz sebagai penutup juga. Sekaligus mungkin kalau memang ada tugas yang perlu kemudian kita nih sebagai peserta lakukan setelah ini, kira-kira apa Ustaz mungkin? Ya, sebagai penutup, kita bisa merenungkan satu ayat atau 2 ayat dari surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ini bagi kita yang pengen hijrah ya, kita yang niat hijrah, itu memang berat sekali, berat. Tapi kalau berpegang dengan surat At-Tolak ayat 2 dan 3, kalau di pesantren biasanya disebut ayat 1000 dinar. Kalau dibaca 1000 kali dapat 1000 dinar. 1000 dinar itu sekarang kira-kira 4 miliar. Silakan dibaca 1000 kali. Maksudnya apa?
Ayat ini kalau benar-benar diamalkan ya luar biasa. Semua kesulitan akan hilang. Tapi mulainya dari At-Tolak 2 tapi bagian tengah ya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa itu maknanya kan siap menjalankan semua perintah Allah dan siap meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan memberikan makhraja. Makhraja itu tempat keluar atau jalan keluar. Pasti Allah akan memberikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita harus yakin rezeki itu dari Allah. Bukan dari bos kita, bukan dari instansi kita, bukan dari perusahaan, bukan dari pemerintah. Rezeki itu hanya dari Allah. Kalau Allah sudah memberikan rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa saja kita ngejar ke utara, rezeki bisa nyodok dari selatan. Kita bisnisnya ke timur, malah rezekinya dari barat. Karena rezeki dari Allah, bukan dari kerja kita. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, seperti yang saya sampaikan dengan Bu Neneng tadi, pasrahnya itu hanya kepada Allah. Sandarannya hanya kepada Allah. Tempat bergantungnya hanya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Jadi kalau kita siap hijrah, sandarannya itu kepada Allah. Segala keluh kesah kita kepada Allah. Stres kita, galau kita tumpahkan kepada Allah. Hanya kepada Allah. Orang lain nggak perlu tahu. Fahuwa hasbuh. Pasti Allah akan memberi kecukupan. Istilah orang Jawa, pas-pasan. Paling enak hidup itu pas-pasan. Nggak usah banyak-banyak. Uang itu nggak perlu banyak. Yang penting pas-pasan. Pas kita butuh rumah, dapat rumah, itu namanya pas-pasan. Pas pengen haji, bisa haji, itu pas-pasan. Pas pengen mobil, dapat mobil, itu pas-pasan. Nah, paling enak, fahuwa hasbuh. Berarti paling enak juga materinya pas selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari malam ini. Semoga menjadi keberkahan sendiri dari bisnis kita. Dan semoga ini membawa jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, malam hari ini sampai jam 10:30 ya, kita baru selesai materi pada kesempatan malam kali ini, pesantren marketing properti yang diadakan oleh Iskariman. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih jazakallahu khair kepada guru kita yaitu Ustaz Dwi Condro yang telah meluangkan waktunya buat kita semua memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan tadi pesan beliau amalkan gitu ya, dan juga mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Coba ditulis di kolom chat siapa yang malam ini mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa, katakan saya di kolom chat, silahkan, dan juga sampaikan doa terbaik untuk guru kita Ustaz Dwi Condro, dan juga sampaikan doa terbaik juga untuk Iskariman Properti Syariah, terutama ownernya mungkin yang telah memfasilitasi kita semua untuk bisa memahami Islam, memahami fikih muamalah jauh lebih luas lagi. Insya Allah mudah-mudahan jadi pahala juga buat beliau. Baik, kita tutup mungkin acara pada kesempatan malam kali ini, dan jangan lupa untuk para peserta mengisi link absensinya gitu ya di kolom chat, sudah kami kirimkan. Jangan lupa dikirim dan diisi gitu ya. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam dari Mas Turi, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu kembali di bulan Syawal nanti di pesantren marketing properti. Ustaz, jazakallahu khair. Dan izin kita tutup acara pada kesempatan malam kali ini dengan bersama-sama Bapak Ibu, mari kita baca mengucapkan hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.